Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qallahu Ibnu Abbas, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan bukan hanya satu dari ulama salaf, ulama dulu, wal khalaf atau ulama yang baru atau ulama modern. Ulama khalaf ataupun ulama salaf menyebutkan penafsiran yang seperti itu, baik ulama yang sifatnya ulama salafus soleh ataupun ulama yang baru. Itu seperti itu. Waqad sabita fi sahihi al-Bukhari, telah disebutkan di dalam sahih al-Bukhari, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, yaitu hadisnya marfu. Hadis dari Ibnu Abbas marfu. Maksud marfu adalah perkataan sahabat tapi disandarkan kepada Nabi. Ki jenengane marfu. Sahabat ngomong tapi disandarna qala, berkata Rasulullah. Tapi perkataan sahabat, itu maksudnya. Jadi senengane penyandaran marfu disandarkan kepada Nabi. Kata Rasulullah dari Ibnu Abbas, "Ma min nayamin al-ngamalu sallih ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayam." Tidak ada dari hari-hari amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya min hadhil ayam, dari hari-hari ini, maksudnya adalah 10 pada bulan Dzulhijjah. Ini tentang hadis ini mulanya disebut tentang hadis Nabi, warnana amalan sing paling dicintai kecuali adalah amalan yang dilakukan pada posisi tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu maksudnya. Kalau kemudian berkata, yaitu para sahabat Rasulullah. Terus Rasulullah ditakoni nang sahabat, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah hal itu juga iya ya Rasulullah, amalan tersebut bisa mengalahkan jihad di jalan Allah? Kemudian sahabat ditakon, bagaimana dengan amalan jihad? Apakah kalah dengan amalan yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah? Tanggal 10 Dzulhijjah? Kata Rasulullah, nah, ya, kalah. Lebih utama amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti menunjukkan amalan yang Masya Allah ya. Mulanya Rasulullah berdasarkan hadis ini ditafsir oleh Ibnu Abbas, kalimat walayalin mas itu maksudnya adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Gue kenek menurut penafsiran yang pertama. Walayalin mas, malam yang 10. Berarti kayak utuh malam 10 terakhir di bulan Ramadan, bukan. Aja tituk matuk kambing kau wasyafni genep wat witri kan ganjil gue. Kadang-kadang sih ya. Ini jangan karena nggak ada yang menafsirkan seperti itu masalahnya. Pada bahing kasus nuzulul Quran. Nuzulul Quran kan sama kasus seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya nuzulul Quran diturunkan tanggal 17. Nuzulul Quran yaitu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar jatuh pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dalilnya apa? Dalilnya sering dibaca. Inna anzalnahu fil lailatil qadar. Dalilnya kena. Sungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah ketemunya tanggal 17 kan ngendi? Iya loh. Maksudnya kan ini salah apa? Mulanya kadang-kadang bulan Ramadan nuju-nuju perayaan nuzulul Quran tanggal 17. Dalilnya coba. Padahal Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ini kesalahan sing wis kaprah. Artinya sudah menjalur atau merambah di masyarakat kita. Ini wis kedadian wis anak-anak. Jadi masjid-masjid seolah-olah kompak kok. Perayaan nuzulul Quran, seakan-akan Al-Quran diturunkan tanggal 17. Seperti itu. Dan berikutnya Rasulullah tatkala ditanya, dijawab oleh Rasul, ya, amalan yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan jihad fisabilillah. Kecuali anak pengecualian, berarti kecuali rajulun, seorang laki-laki,
Raja yang keluar bin nafsi dengan jiwanya, wa malihi dan harta bendanya. Kecuali anak wong lanang mentukan rumah. Dheweke dalam keadaan hidup utuh jiwa dan raganya. Kemudian juga membawa harta bendanya untuk perang di jalan Allah. Walam yarji, maka dia tidak kembali, dan sesuatu pun apapun tidak kembali, kecuali dia kembali menjadi syuhada. Kecuali nek dheweke makan perang, terus dheweke sangu, terus nang kana ninggal. Kila ora bisa kalah nang amalan, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tapi ora bali syaratnya. Syaratnya ora bali berarti nggak mati, ninggal. Karena ini adalah pangkat derajat yang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi kan akeh. Contoh, hadis ini Rasulullah diomongna amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nang kene diomongna amalan tanggal 10. Kecuali diantaranya kalah nang amalan wong sing mangkat perang, terus kemudian dia tidak kembali, artinya menjadi syahid. Gue kalah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, tatkala kemudian Rasulullah ditanya, ayyul a'mali ahabu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Rasulullah, sing pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Sumayu, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidaini, bakti kepada orang tua. Sumayu, kemudian apa ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Oke, kalau dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain juga ada kalimat yang seperti itu. Itu riwayat yaitu Abi Umamah. Kata Abi Umamah yaitu Rasulullah bersabda, tidak ada dua hal atau dua tetes atau dua bekas yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tetes, ada dua bekas yang paling dicintai oleh Allah. Dua tetes itu adalah yaitu dumungi min khasyatillah. Satu tetes air mata yang menangis karena Allah. Ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, satu tetes darah yang keluar di jalan Allah dalam berperang. Kemudian berikutnya dua bekas yang kemudian paling dicintai adalah bekas tatkala kemudian menunaikan kewajiban kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah bekas tatkala berjihad di jalan Allah. Bekas-bekas tatkala berjihad di jalan Allah. Oke, kalau kemudian kita kumpulkan, janjinya ke amalan-amalan sing disebutkan Nabi paling dicintai oleh Allah. Nah, di antaranya di dalam hadis ini amalan yang dilakukan pada hari yaitu tanggal 10 tanggal Dzulhijjah. Itu seperti itu. Dan berikutnya wakillah, maka yang dimaksud di sini adalah ada yang berkata, ana sing ngomong, ada yang berkata al-muradu bidzalika, yang dimaksud di dalam yaitu penerjemahan walayalin nas, ada yang menerjemahkan dengan 10 pertama pada bulan Muharram. Contohnya bulan siki, ana sing menafsirkan walayalin nas 10 terakhir, ke maksudnya adalah 10 awal pada bulan Muharram. Cuma kalau dalam konteks hadis Rasulullah yang disunahkan diantaranya yang paling sahih puasa tanggal Tasyunga. Tasyunga berarti tanggal sangane. Kemudian Ngasru tanggal 10 atau Ngasuro 9 sama 10. Dan boleh kemudian yaitu melakukan ibadah puasa lebih dari itu. Karena Rasulullah seringkali kemudian di bulan Muharram memperbanyak ibadah puasa, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Kalau kemudian kita melihat hadis-hadis yang ada, sing paling masyhur ya tanggal sanga kambi tanggal 10. Jadi seperti itu. Tasyunga kambi masyhur. Dan berikutnya telah meriwayatkan yaitu Abu Ja'far. Jadi telah meriwayatkan Abu Ja'far bin Jarir, yaitu Abu Ja'far bin Jarir. Dia menyebutkan dari bapaknya dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan walayalin nas yaitu layalin nas 10 malam 10, maksudnya adalah al-ngasrul awal min Ramadan. Ana sing menerjemahna di antaranya walayalin nas adalah 10 awal
di bulan Ramadan. Udah 10 terakhir, tapi 10 awal di bulan Ramadan. Itu gitu ya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Wasahihu, maka yang paling sahih menurut Ibnu Katsir, sing paling sahih menurut Ibnu Katsir adalah pendapat yang pertama. Mau pendapat yang pertama, si menyebutnya adalah 10 tanggal bulan Dzulhijjah. Sing paling sahih menurut Ibnu Katsir, yaitu perkataan yang pertama. Sebagaimana berkata Imam Ahmad, berkata, telah menyebutkan kepada kami Zaid bin Hubab, telah menyebutkan kepada kami Iyas bin Uqbah, telah menyebutkan kepadaku Khair bin Nuaim dari Abu Zubair, dari Jabir, anin Nabi, itu dari Nabi. Qala, berkata Nabi, Rasulullah bersabda, Innal ngasrul adha. Sesungguhnya yang dimaksud dengan layalin ngasri atau malam yang 10 adalah ngasrul adha, malam 10 bulan Dzulhijjah. Ana hadisnya itu maksudnya adalah yang dimaksud walayalin nas, malam 10 bulan Dzulhijjah.